Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gading dengan NIM F551022029. Di sini akan menjelaskan tentang UTS saya yang berisi website tentang penginputan data barang. Jadi ini halaman utamanya. Pada halaman utama ini terdapat fitur-fitur seperti detail, edit, delete, pencarian, dan fitur untuk menambah data. Jadi kita mulai mungkin dari tambah datanya dulu. Ketika kita klik tambah data, maka dia akan pindah ke tampilan untuk penambahan data. Nah, di sini menggunakan input type semua, Ini bisa kita input misal kode barang 10, nama, tahu tempe kremes, kategori makanan pokok 5. Kita tambahkan, akan muncul pada tabel. Lalu di sini ada fitur pencarian. Nah, misal kita mau cari fitur data yang berisi tahu, dia akan muncul saja data yang berisi tahu. Nah, lalu di sini ada untuk detail. Detail ini akan berisi detail dari barang tersebut. Nah, ini semuanya kan kalau tadi tuh kita bisa lihat cuma muncul kode barang, nama, terus apa lagi? Status kayaknya. Cuma itu saja yang muncul. Nah, kategori juga ada. Terus ada fitur edit. Ini yang berfungsi untuk mengedit data yang kita sudah inputkan tadi. Nah, tadi kan kita pilih fitur edit ini pada barang copy kan, maka yang akan kita edit itu data copy. Lalu ada fitur delete. Nah, ini untuk menghapus data. Kita klik, maka akan muncul alert untuk mengonfirmasi lagi kepada pengguna apakah yakin ingin menghapus data ini. Ketika kita klik OK, maka data akan terhapus. Nah, terus kita langsung masuk ke kode saja mungkin. Jadi pertama-tama kita buat dulu file yang bernama koneksi.php yang berfungsi untuk mengonekkan file kita ini ke database. Nah, di sini kita buat dulu variabel-variabel seperti hostname, username, password, dan database. Pada variabel hostname berisi hostname dari database-nya kita dan username juga. Nah, database ini berisi nama database-nya kita. Nah, untuk hostname dan username ini sebenarnya default dari MySQL isinya. Nah, terus kita buat variabel con yang akan kita gunakan nanti di file-file lain untuk mengkoneksikan file kita ke database. Di sini menggunakan fungsi MySQL connect yang berisi parameter-parameter dari variabel tadi. Lalu di sini ada kondisi if else. Nah, ini artinya jika koneksi, ini pakai tanda seru, artinya ini kalau tidak salah namanya true false, apa begitu pokoknya. Jika tidak ini artinya kan berarti tidak, berarti jika dia tidak terkoneksi, maka akan muncul pesan koneksi gagal. Lalu MySQL connect error dan die. Di sini die artinya script akan berhenti sampai di sini. Lalu ini index.php. Ini file tampilan utama tadi. Nah, ini menggunakan include once untuk mengambil data dari koneksi.php tadi. Lalu kita buat variabel query yang berisi fungsi MySQL query dan terdapat parameter con. Lalu ada query select bintang from barang yang berarti dia akan mengambil semua data dari tabel barang. Lalu di sini ada kondisi if else. Ini kondisi untuk menu pencarian tadi. Jadi if is set get key, ini artinya
dia akan mengambil data dari button ketika kita mengklik button yang bernama key. Lalu untuk button key, input type key itu kita masukkan ke dalam variabel cari, sehingga nanti ketika kita buat di sini untuk query-nya, jadi tinggal kita buat menggunakan fungsi MySQL query, lalu ada variabel con. Nah, ini sintaksnya agar dia dia mencari nama barang itu. Misal select bintang from barang, where kode barang, like. Nah, dia sesuai yang kita tulis nanti, yang kita inputkan. Misal ini artinya persen ini agar misalkan kayak ini, kalau tahu tempe kremes, kalau persennya cuma di awal, jadi kita harus menuliskan semuanya dari awal sampai akhir. Tetapi ketika kita menggunakan persennya di awal dan di akhir, maka dia akan cek semuanya. Jadi kita kalau cuma tulis tahu, dia akan muncul seperti itu. Ini OR, jadi ini pakai OR biar agar semua yang kita cari itu langsung muncul di sini. Mau kita tulis kode barang, nama barang, kategori, status, dia akan muncul. Lalu di sini kita bisa lihat ada no, ini untuk while loop, untuk ini kolom nomor. Karena while loop agar nomornya itu setiap ada data yang ditambah, dia akan berurut. Misal di sini 1 dan 2, ketika ada data baru, dia akan menjadi nomor 3. Kalau kita tidak pakai ini while loop ini, ketika kita tambahkan, misal di sini sebelumnya kita sudah tambahkan ada data ketiga, karena kita sudah hapus kan tidak muncul. Nah, ketika kita tambahkan data baru, dia akan lanjut menjadi data keempat. Itu fungsinya. Lalu kita lanjut ke tampilan edit saja. Nah, ini untuk tampilan edit sama seperti tadi, ada query yang berisi, dia akan membaca, dia akan mengambil semua data dari tabel barang yang diambil itu berdasarkan ID-nya. Lalu di sini ada if, ini data ini dia berisi fungsi dari MySQL fetch array yang adalah parameter query. Ini artinya dia kan fungsi MySQL fetch array ini berfungsi untuk mengambil satu baris data dalam bentuk array. Nah, karena dia menggunakan ini, query kan berisi select bintang from, maka dia akan ambil semua isi data dari tabel barang berdasarkan ID-nya. Jadi misal ID 1, misalkan kalau kita pencet edit, ini kan ID-nya 1. Jadi yang dia akan munculkan nanti, yang akan kita edit, hanya yang di ID 1, baris 1. Lalu ini if is set and post tambah, ini hanya pendeklarasian variabelnya. Ini ada, pertama kita buat variabel kode barang, lalu dia diambil dari input type dengan name kode barang. Ini post artinya dia yang berarti form tersebut diambil dari form yang menggunakan metode post. Nah, ini lalu MySQL query ini untuk mengupdate yang berisi update barang. Ini sintaks dari query-nya untuk mengupdate barang ini. Jadi ketika update tabel barang, set kode barang sama dengan sesuai yang kita inputkan baru lagi nanti. Kan ini sudah deklarasikan variabel barang itu berisi data yang nanti diinputkan berdasarkan input type kode barang. Ini sama semua sampai akhir. Nah, where ID artinya dia akan update, misal kayak ID yang penjelasan tadi, berdasarkan ID-nya. Lalu ketika kita berhasil update, selesai kita edit, maka dia ini fungsi header ini berfungsi, jadi otomatis dia akan pindah ke halaman index.php ketika kita selesai
mengedit data tersebut. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini variabel-variabel ini isinya. Misal ini kan dia dalam form dengan metode post. Jadi ini input type name kode barang. Ini kode barang yang di sini berasal dari input type-nya. Semuanya juga sih. Nah, seperti itu. Lalu ini value ini kan ini ceritanya mengedit. Jadi ketika dia pakai value agar value-nya dari data yang kita sudah input sebelumnya muncul pada input type-nya. Jadi nanti tinggal kita ubah seperti itu. Kita coba ubah biar muncul. Ini kode barangnya 30 kan, kita ganti jadi 20. Edit. Nah, berhasil terubah. Ini sama semua sih, terulang-ulang saja. Nah, ini di sini terdapat kondisi if else untuk status barang. Ini fungsi dari ini if else semua ini agar tadi. Nah, agar dia ini sudah tercentang memang dia punya radio button sesuai dengan yang kita pilih saat kita menambahkan data. Nah, kan di awal pas kita menambahkan data ini ready. Jadi dia akan otomatis centang yang ready. Kalau kita tidak pakai if else ini maka dia tidak akan tercentang. Nah, ini ketika dia ketika kita sebelum kita tambahkan ready maka dia akan menjalankan kode block code yang ini. Untuk kondisi else-nya berarti dia akan menjalankan untuk habisnya. Artinya seperti itulah. Kalau dia ready maka dia yang kode yang jalan yaitu yang ini. Ketika dia berarti dia tidak ready akan masuk ke kode yang ini. Artinya habis. Lalu end if untuk mengakhiri if else tersebut. Lalu masuk ke bagian detail. Bagian detail ini pertama kita buat variabel ID yang akan mengambil data berdasarkan kolom ID. Di sini menggunakan fungsi get karena fungsi get itu biasa digunakan untuk mengambil data, sedangkan post untuk mengirim data. Kan di sini dia menampilkan. Nah, untuk dia menampilkan artinya kan dia mengambil dari data yang sudah kita input, makanya dia menggunakan get. Ini sama seperti tadi, query berisi query, ini data untuk mengambil data satu baris dalam bentuk array, mengambil data dalam bentuk array. Nah, untuk fungsi ini dia agar ini data itu mengambil baris, mengambil data dalam bentuk array. Makanya ini artinya data, variabel data, dia akan menampilkan data untuk kode barang. Misal kode barang itu kita input 30. Nah, ini fungsinya artinya nanti akan muncul di kode 30. Nih misalkan kita buka dulu tampilan detail. Nah, kan ini kode barang itu untuk yang ini. Terus ini data terus dalam array, baru dalamnya kode barang. Nah, ini untuk ini mengambil data yang sudah kita input tadi. Sama semua saja sih sampai akhir. Di bagian kembali lagi, terus kita buka untuk tombol hapus. Ini dia dihapus.php. Simple saja sebenarnya. Seperti biasa, include once koneksi.php agar bisa kita ambil variabel koneksi tadi agar bisa mengkonek ke database. Lalu dia buat variabel ID untuk mengambil data berdasarkan ID-nya. Lalu query-nya di sini menggunakan delete from barang where ID. Artinya dia akan menghapus data dari tabel barang berdasarkan ID-nya, ID yang kita pilih. Lalu setelah berhasil, dia akan kembali lagi ke halaman index.php. Ini ya. Nah, terakhir untuk tambah data.php. Sebenarnya sama saja tadi ini dengan edit, cuma bedanya di sini.
Kalau tadi edit menggunakan update, nah di sini dia menggunakan insert into barang values. Ini null sepertinya, karena kan ini kalau baris pertama itu kan nomor atau ID. Nah, jadi ID-nya itu atau untuk nomornya dia akan otomatis berdasarkan urutan ada berapa data dalam tabel tersebut. Makanya tadi fungsinya while loop tadi. Jadi otomatis dia tidak perlu kita isi. Nah, ini dia akan insert, artinya dia akan insert kode barang yang berisi di bagian ini. Nah, ini ada input type-nya saja. Mungkin itu saja dari saya tentang UTS ini. Kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih all.